Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat bersama-sama hadir di Masjid An-Nur ini dalam rangka kegiatan rutin grup WA Safari Subuh orang Bengkulu yang berasal dari Minang, dari masjid ke masjid setiap minggunya. Dan alhamdulillah saat ini berada di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Berharap juga kita bertemu di Masjid An-Nur ini, mudah-mudahan kita reunian nanti di dalam surganya Allah. Salam dan salawat mohon kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi salah satu dari pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Pada ibu yang ayat mulia Allah, keberadaan dari WA Safari Subuh warga suku yang berasal dari Minang. Tujuan dan maksud yang dilakukan adalah pertama, menjalin hubungan silaturahim sesama warga Minang, terutama dalam sholat. Yang kedua, bersilaturahim dengan warga Kota Bengkulu, terutama jamaah-jamaah masjid, untuk menambah ilmu kita. Kajian-kajian akan disampaikan oleh guru dan ustaz kita. Bahkan WA Safari Subuh bukan orang Minang saja, tapi hadir juga di tengah-tengah kita. Tapi dia berlabel simpatisan yang ikut serta dalam Safari Subuh. Ada tak? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat kita selalu bersilaturahim kemana-mana. Dan bahkan kalau ada pengurus masjid menyampaikan bahwa kegiatan masjid ada pembangunan, ada segala macam, maka juga kita sampaikan di dalam forum ini, yaitu masjidnya sedang membangun. Maka diupayakan jamaah bisa berinfak dan bersedekah. Alhamdulillah waktu itu dapat uang cash. Waktu itu cash lebih kurang 1.800.000. Kemudian dijumlahkan dengan uang yang tidak cash berjumlah 6 juta lebih kurang. Ditambah ada yang memberikan semen, ada yang 5 sak, ada yang 10 sak yang langsung diberikan kepada pengurus masjid. Dan yang tidak langsung diberikan kepada kami. Nah ini buktinya. Ini ada kwitansi pembelian semen ini yang akan disampaikan kepada pengurus masjid. Nah mudah-mudahan ini adalah ladang ibadah sebagai taska tabungan hari akhirat kita nanti di dalam surganya Allah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia ini, rumah Allah di dunia ini, insya Allah Allah membangunkan istana nanti di dalam surganya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, informasi. Beberapa belakangan ini grup WA Safari Subuh juga mendapat musibah. Di antaranya adalah meninggalnya penasehat kita, yaitu Bapak Haji Rusdi Sab. Beliau adalah penasehat IGMI, juga beliau adalah mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu periode 2010-2015. Terakhir beliau menjadi Dewan Pertimbangan dan beliau sangat rajin. Dan beliau meninggal seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu berharap, bermohon dan berdoa kita kepada Allah, semoga almarhum Bapak Haji Rusdi Sab diterima di sisi Allah, diampuni dosanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian ada juga berita duka. Barusan kami terima jam 4 tadi, keluarga kita Sofyan Akmal meninggal dunia malam tadi jam 2 di kilometer 8 dan dibawa ke Pagar Dewa. Sofyan Akmal itu adalah bosnya Eljob. Dan tentu kita berharap juga, dan juga beliau ini adalah salah satu donatur WA Safari Subuh yang dulu beliau juga ikut dengan Safari Subuh, dan mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Kalau ada berita-berita duka dari WA, dari grup WA Safari Subuh, selalu sampaikan. Dan kemudian terakhir ada berita grup WA Safari Subuh yang sangat rajin. Beliau adalah Haji Busbar. Beliau dalam keadaan sakit di rumah sakit. Beliau sangat rajin, suami istri sangat rajin. Tiap minggu ada di WA Safari Subuh. Kita doakan kepada Allah semoga beliau sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan langkah kita. Kalau ada yang bermasalah pada saat pagi hari ini, mudah-mudahan masalahnya dicarikan jalan keluarnya oleh Allah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tentu keberadaan kita WA Safari Subuh warga Bengkulu yang berasal dari Minang ini, tentu ada hal yang ingin disampaikan oleh pengurus masjid sebagai tuan rumah. Maka kepada salah satu pengurus masjid kita mohon untuk memberikan kata sambutan. Kepada pengurus kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan kepala rombongan WA Safari Subuh atau yang bertanggung jawab penyelenggaraan Safari Subuh, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Roziat Karmedi MAD, yang kami hormati dan kami muliakan tokoh adat, tokoh agama, kepala kelurahan ataupun yang mewakilinya, ketua RW, ketua RT, serta Imam Khatib Milal Garim Masjid Anur beserta pengurusnya. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di majelis ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang yang akan kami berikan kata sambutan pada pagi hari ini karena mengingat waktu. Nanti yang akan kami sampaikan adalah rasa berterima kasih sekali kami dari pengurus Masjid Anur dengan terselenggaranya acara ini. Kami mengharapkan sekali karena selama ini jarang sekali terjadi. Yang pertama kemarin adalah yang diadakan oleh Al-Ustadz Samlan baru saja bulan yang lalu. Mungkin ini yang kedua yang diadakan oleh keluarga Minang. Jadi kami haturkan banyak terima kasih sekali. Dan kemudian kami juga mengikuti protokol kesehatan dengan menyiapkan mencuci tangan ya yang ada di sana. Kemudian ada peringatan untuk membawa sejadah sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami tempatkan penempatan kami jika ada penempatan kami yang kurang pas ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan atau penyambutan kami yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita langsung aja ke acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa sebelum Ustadz menyampaikan kajian-kajian kepada kita semua,
Mari kita awali hari Ahad ini dengan bersedekah, dengan berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan yang berinfak dan bersedekah pagi ini nanti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan diganti kembali oleh Allah. Silakan Pak Koordinator lapangan kita, Pak Salman Al-Farisi, Raja Arab Saudi. Pak Muklis, nah ada Muklis. Silakan banyak-banyak ibu-ibu bapak masukkan uang infak dan sedekahnya. Ini tidak jelas. Banyak ikhlas dan berpikir tidak ikhlas. Kalau tidak ada duit dan tak mau duit lagi, akan boleh masukkan ke dalam rupiah. Tapi jangan yang jauh-jauh merah. Ya udah. Soleh-solehah anaknya, masuk surga semua keluarganya, nikah lagi suaminya. Oh tidak, jangan. Itu dah akan diambil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rasulna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa ja'alna minal nabiyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala 'alaina rasulan min waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal hayyul qayyumur rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa huwa sayyidul insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa setiap orang berdoa kepadaku. Tapi hendaklah mereka mengabulkan permintaanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Qala Allah Ta'ala aidan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan menggunakan asma'ul husna tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun da'watun mustajabat la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Ada 3 doa yang sangat mustajab, tidak diragukan lagi tentang panggilannya. Pertama adalah doa orang yang berdiri, yang kedua doa orang yang sedang musafir, yang ketiga adalah doa orang tua terhadap anaknya. Doa Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah safari subuh WAB
kita sangat menghormati para pengurus, Bapak Ibu, klinik mama, ada ulama, sampai pandai, para ustaz-ustaz yang hadir, para kiai yang hadir, guru-guru kandul, dan juga seluruh para pemuda, remaja, semua kita yang hadir, wabil khusus kepada pengurus dan jamaah Masjid An-Nur Sukabumi ini. Insyaallah kita semua akan selalu mendapatkan rahmat, ridho, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Atas kalimat alhamdulillahirabbil alamin ditambah dengan yang lainnya, ada sering mengirim kalimat zikir kita alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Jadi kita nyebut alhamdulillah ala kulli hal, apapun kondisi dan situasi terjadi kepada kita. Kenapa sengaja kita bersyukur? Alhamdulillah Allah sayang dengan kita, Allah merahmati kita, Allah mengizinkan kita dapat melaksanakan ibadah. Ini subuh ya. Jangan lupa kalau kita tengok dalam beberapa teks hadis Nabi, ada beberapa hal yang perlu dan bagus dikerjakan subuh. Subuh hari. Kalau yang sebelum subuh ada juga, setelah subuh ada juga, tapi yang subuh, pada waktu subuh ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan faedahnya pahalanya luar biasa keuntungan. Pertama, jangan lupa sholat sunat qabliyah subuh, sholat sunat fajar itu. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Ini lain, faedahnya lain itu. Yang ketiga, berinfak pada subuh hari. Yang keempat, beraktivitas, bekerja pada subuh atas subuh pagi. Ini berdasarkan ada hadis Nabi luar biasa utamanya. Jadi saran saya kita warga Minang ini, masyarakat Muslim Indonesia di Bengkulu ini, baik Minang ataupun suku-suku yang lainnya, semua kita kalau ingin sukses jangan lupa empat ya. Pertama, salat sunat qabliyah subuh. Ya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun terjadi pemahaman, ada yang kata salat sunat fajar sebelum subuh, ada yang mengatakan sesudah ketika subuh masuk. Tapi setelah kita melihat, mempelajari, menelaah, meneliti, ya kita lihat tarjih mana yang lebih pas yang pendapat tersebut. Jadi sholat sunat fajar yang dimaksud dalam hadis teks tadi adalah sholat sunat qabliyah subuh itulah. Sholat sunat qabliyah subuh. Namun sholat sunat subuh itu 3, ada sholat subuh, fajar, zuhur. Jadi sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat subuh, sholat sunat qabliyah subuh itu sendiri. Tanpa saya menafikan pendapat menyatakan sholat sunat fajar itu khusus sebelum subuh, tidak apa-apa silakan. Tapi beberapa itu yang kita lihat maksud beberapa demikian bahwa kita lihat bahwa yang disebut dengan qabliyah subuh itu adalah sunat fajar itu adalah qabliyah subuh itu sendiri. Luar biasa Pak. Jadi sempatkan sholat sunat qabliyah subuh ini. Sempatkan. Dalam hadis lain yang menyebutkan dalam arti hadis tersebut, sempatkan oleh kamu sholat sunat qabliyah subuh itu walaupun kamu dikejar tentara berkuda. Saking mepetnya waktu, saking situasi pokoknya sempatan. Makanya sudah ada, jangan cepat-cepat apa. Kasih kesempatan orang ingin terutama sudah subuh itu penting Pak. Kalau kita kan tak buru-buru ya, sudah ada apa-apa langsung. Kalau di Mekah lebih lama lagi. Tapi kalau kita sudah selama seperti Mekah, tapi kalau kita kasih jeda, ya kasih jeda. Terutama subuh, jangan tidak dikasih kesempatan subuh nih. Kalau ada yang kasih qabliyah, kasih qabliyah. Ya, apalagi yang jauh-jauh. Ya, sholat sunat qabliyah subuh. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Jangan lupa sholat subuh berjamaah. Sholat subuh saja, ya itu luar biasa Pak. Di antara sholat 5 waktu yang ada ini, sholat subuh ini memang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Subuh. Misalnya dalam surah Al-Isra, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan
disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat, kalau kita terjemahkan saja, malaikatnya ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam. Jadi ada yang berganti shift, maksudnya ibarat security shift itu disaksikan oleh malaikat gantian yang pagi dan malam siang. Jika disaksikan ada shiftnya juga, ada shift gantiannya. Disaksikan oleh malaikat kalau subuh itu. Qul a'udzu birabbil falaq, subuh lagi dalam Quran. Kemudian alaisa subhu biqarib, subuh lagi itu ada sebutkan. Bukankah subuh itu sangat dekat? Atau dalam surat yang populer kita sering dengar wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Subuh lagi luar biasa. Subuh disebut dalam Al-Quran secara khusus dalam hadis Nabi. Inna Qur'anal fajri, tafsirnya Qur'anal fajri dalam surah subuh karena sudah disaksikan oleh mereka. Subuh baik itu di rumah atau di malam itu umum. Tetapi kalau berjamaah di masjid lebih lagi luar biasa. Dalam hadis dari Imam Muslim Nabi bersabda, man shallas subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullaha. Siapa yang salat subuh berjamaah bi jama'atin. Man shallas subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullaha. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, ya, maka samalah dia dicatat hukumnya sama seperti telah melaksanakan salat malam secara penuh pada malam itu. Jadi kalau kita subuh berjamaah ini, Allah telah mencatat itu sama itu pahala telah melaksanakan sholat malam secara penuh. Dari isya tadi sampai subuh itu sholat malam misalnya, sama itu pahala ini gitu dalam hadis itu. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Pak. Bagus sekali minang ini, sekali subuh minang ini bagus. Sholat subuh berjamaah, sholat sunnah kalau dia subuh sudah itu sholat subuh berjamaah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, jangan lupa subuh itu sangat penting. Utamanya adalah hendaklah berinfak. Berinfak. Alhamdulillah kita berinfak. Berinfak. Dalam hadis, di seorang hadis Bapak Ibu dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, saya terjemahkan hadis Imam bin Yamin Rizqi Al-Muqtas fihi illa malakani yanzilani fayaqul, dan seterusnya. Apa arti hadis ini? Kata Nabi setiap subuh itu, apabila hamba itu sholat subuh, setiap subuh datang kepada hamba itu mendoa, dua malaikat mendoa. Jadi malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat setiap subuh itu? Pertama dalam hadis ini, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, tolong ganti ya Allah orang yang pagi ini sudah berinfak ya Allah. Ini doa malaikat. Kemudian malaikat satu lagi berdoa, wa yaqulul akhar, kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, berilah kehancuran dan kerusakan bagi yang menahan harta dan dapat infak bagi itu. Malaikat yang paling kita pilih deh. Ya. Jadi malaikat yang pertama mendoakan Allahumma a'ti mumsikan khalafan, ya Allah berikanlah ganti lebih banyak, hikmah lebih banyak, harta lebih banyak bagi orang yang sudah berinfak subuh ini ya Allah. Tapi malaikat lain itu berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan khalafan, ya Allah berikanlah kerusakan, kehancuran bagi yang telah menahan harta dan dapat infak dan jadi infak. Mikir banyak kata. Akti khalafat kata malaikat. Makanya berdoa ini, ya. Kalau tadi Ustaz dari Ismail mendoakan, lebih dari satu lagi malaikat yang mendoakan kita berinfak. Jangan lupa. Makanya baik berinfak ini tidak mesti wah, ya. Ini snack, apalagi air minum, ya. Ini infak juga. Ini infak atau donatur sama itu. Ataupun berbentuk barang, ataupun berbentuk makanan dan minuman, sempatkan subuh itu berinfak. Ini kadang-kadang kita sulit. Saya termasuk kadang lalai, kadang sempat, kadang tidak. Tapi mari Bapak Ibu, ini sempat saja berinfak subuh. Berinfak selain subuh bagus, pahalanya sedang juga, pahala juga. Cuma kalau subuh luar biasa. Subuh. Makanya Bapak Ibu yang sudah
Nabi tengok kalau di Mekah di Madinah ada itu biasanya orang-orang Madinah itu kan ya, sudah subuh itu kan nyetok jamaah hati ada ngasih makanan ya, ngasih roti halal, ngasih susu halal. Tak apa kita kami berbuat subuh dari mengambil keberkahan subuh luar biasa sepakat itu makanan. Walau bukan nominal ya, tapi keberkahan itu. Saya beberapa di rumah saya namanya pembinaan keluarga. Saya untuk ngamalkan itu kadang-kadang masih saya tidak sempat memasukkan kota infak. Kadang-kadang kalau tidak sempat taruh kota infak kita di rumah. Taruh kota infak di rumah, ya. Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, jadi ambil keberkahan tadi. Tiap pagi. Insya Allah. Cuman kalau kadang-kadang kota infak saya di rumah itu, ya tiga anak saya dia belajar juga. Tidak mereka, tapi saya ganti ya. Ini Pak kami juga sudah banyak pengalaman menunjukkan demikian, ya. Banyak berkah Allah berikan. Ya, banyak cerita Bapak Ibu ya, banyak tentang itu. Saya pernah alhamdulillah Bapak Ibu, ya pengalaman pribadi itu, ya berinfak pagi subuh cuma 10.000, 20.000 rupiah. Alhamdulillah hari itu Allah beri rezeki yang luar biasa banyak atas hari itu. Ada yang bantu juga, saya lagi studi di Jogja, lagi mustingo, lagi wajah, gini, alhamdulillah bantu juga, berkah subuh. Makanya ini kita minum malaikat. Jadi yang belum berinfak, sedekahlah masuk ke sana dalam kecil untuk bisnis. Yang sedekah, jangan sampai menolong malaikat ya, yang alaman gitu, yang sudah dapat amal. Oke, sholat qabliyah subuh. Sholat subuh berjamaah karena berinfak karena yang keempat ini juga yang sholat subuh atas sholat subuh maksudnya itu adalah beraktivitas, bekerja, berbuat, beramal, kerja apa segitu ya, yang mengalir baik mengalir, yang ke kantor siap-siap ke kantor, yang belajar atau apapun tugas kita yang mempersiapkan kehidupannya bekerja, tapi jangan tidur. Kalau orang tua kita ngecek dulu kali tidur kan tidak bersedar rezeki, betul juga logika. Kalau kita tengok hadis Nabi ini bukan dalam hadis beliau, didoakan Nabi. Dalam hadis Muslim Ibnu Majah ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi. Dulu Nabi doakan itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bekerja bagi pagi hari. Ya. Beraktivitas pada pagi hari. Jadi usahakan bekerja subuh, setelah sholat tadi sudah lupa tadi bekerja, berbuat, beramal, berangkat, mengalir, pasar, ya. Insya Allah diberkahi. Itu kalau kita tidur kalau ada dapat orang duluan orang duluan insya Allah. Nah, ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baik. Ini tiap minggu. Yang sampai sebulan sekali sebulan bisa. Setiap minggu bagus. 5 itu kita lakukan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kemudian juga seperti disampaikan tadi, kita luar biasa bersyukur kepada Allah karena juga kita bisa melaksanakan silaturahmi. Sebab ini pesan saya Bapak Ibu, jadi kayaknya bebas ngomong apa ini, apa teringat aja lah, apa teringat apa komentarnya, siapkan. Kalau kita ingin sukses Bapak Ibu, kita masyarakat Muslim ini, ada 3 hal yang perlu kita sambung, jangan sampai lupa. Ada 3 hal yang perlu kita sambung, jangan sampai putus. Ini saya sebutkan ada 3 istilah, ada sholat dan dalam bahasa Arab. Yang pertama namanya adalah sholat, yang kedua namanya sholawat, yang ketiga namanya silaturahmi. 3 hal itu jangan lupa. Ini pesan saya kepada warga Minang, ya sehari jamaah grup subuh ini. 3 hal ini jangan lupa, bakal kita yang sukses ini. Sholat, sholawat, silaturahmi. Ini luar biasa Pak. Ada untuk sholat dan ini. Pertama sholat. Apa arti sholat itu?
hubungan pada Allah, menyambung hubungan dengan Allah, connect dengan Allah, connecting dengan Allah. Itu sholat. Makanya sholat ini luar biasa, connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu juga artinya adalah berhubungan dengan Allah, kontak dengan Allah, connect. Makanya kalau kita sholat, Bapak Ibu, dia dalam hadis juga disebutkan itu, kalau kita sholat ketika membaca Al-Fatihah itu kan dialog dengan Allah. Ya, ada jawab-jawab di situ. Kalau bahasa kita kata kejawab, gayung sambung, patut bawah. Di mana tempatnya? Ketika membaca surah Al-Fatihah. Hubungan kita. Di dalam hadis kita kalau kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamdani abdi, hamba memuji aku. Itu jawaban Allah. Kalau kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, asna alayya abdi, hamba memuji aku. Itu jawaban Allah. Maliki yaumiddin, Allah jawab, majadani abdi, hamba memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sampai ujung ayat waladhdallin, adu galau jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, connecting dialog dengan Allah. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Fatihah dalam sholat, Al-Fatihah itu wajib dibaca. Rukun ya, rukun dibaca. Ya, rukun dibaca. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum dalam sholat berjamaah juga membaca Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah. Itu nilai. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Maka baca. Karena dialog di situ Pak. Sekali lagi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamdani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungkan. Maliki yaumiddin, Allah jawab, majadani abdi, oh hambaku memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a. Ini jarak antara aku dan hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, sampai ujung ayat waladhdallin, Allah jawab. Makanya yang elok, bukan elok, etika baca dalam sholat, baca Al-Fatihah, ya tenang-tenang, ya pelan-pelan, begitu. Ada jawaban di situ, walaupun kecepatan begitu baca Allah tidak jawab. Hubungan dengan Allah. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah rahimakumullah, saya yakin kita semua sudah sholat dengan baik dan betul, saya yakin. Tapi saya ngajak ingatkan kita bersama Bapak Ibu, mari kita menambah sholat kita. Ya, pertama dalam arti menambah kualitas sholat, khusyuknya, maknanya, pemahamannya. Yang kedua menambah kuantitas sholat, jumlah sholat itu bukan saja yang wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah. Biasa, sholat sunnah itu penting. Sholat sunnah itu penting. Sholat sunnah, yakin saya kita sholat waktu, cuma sholat sunnah bagi yang sudah biasa ini dikonsistenkan, istiqomah. Sebab saya baca dalam hadis Bapak Ibu, ini kan nanti di hari kiamat, di pengadilan hari kiamat, banyak kita nanti dipanggil di hari kiamat sesuai dengan nama itu dan nama Bapak itu. Innakum satud'auna yaumal qiyamati asma'ikum wa asma'i aba'akum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu nanti dipanggil di hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapak kamu, maka baguskanlah nama bapak itu. Jadi kalau namanya bisa John Lennon bin Bedir, itu sudah dipanggil sesuai dengan nama itu. Sesuai dengan nama. Saya Rosian Karnedi bin Tarmizi, maju. Sudah dipanggil sudah nama kita dan bapak kita.
bin itu harus jelas dalam Islam. Terkadang nggak jelas lagi bin siapa. Bin rame-rame, keluar lagi bapak bin terus jelas. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau punya anak angkat Zaid, karena saking akrab dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan buat nama Zaid bin Muhammad. Dirubah nama bin. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala turun surah Al-Ahzab itu. Ud'uhum li abaihim. Muhammad, panggil dia itu, walaupun dia anak angkatmu, ya, dengan nama bapaknya. Jangan Zaid bin Muhammad, tapi itu Zaid bin Harithah. Ya, bin penting bin dalam Islam. Kita lanjut cerita hadis ini, belum selesai nyimpang gitu. Di hari kiamat nanti Allah manggil para malaikat. Sebelum urusan yang lain Allah manggil para malaikat. Wahai para malaikat, ada apa ya? Ini hadis kursi. Kata Allah pada malaikat, tugas kamu hari ini satu, kelak dulu yang lain. Ini terjemahan bebas begitu. Apa ya Allah? Fanzuru ila salati abdi. Tolong kamu cek, tolong periksa solat hamba ini. Tobo-tobo warga safari Minang. Kalau periksa dulu solat mereka. Fanzuru ila salati abdi. Periksa solat ini. Atau maha menafal salat. Cukup apa kurang solat hamba itu? Kata Allah, kalau solatnya cukup, kutibat lahu tamah, tuliskan cukup. Tapi kalau solatnya kurang, tuliskan kurang. Jangan direkayasa, jangan manipulasi data. Kan kalau ya Allah sianu cukup, ya Allah. Ya ada semuanya manipulasi data, ada itu. Sianu kurang, ya Allah. Makanya ada. Jadi kalau kita terjemahan bebas dari hadis kursi tadi, di akhirat nanti, dari kiamat nanti, itu ada komputer mandiin Allah. Komputer daripada nama, di enter aja nama kita Pak. Sianu muncul di layar monitor, sianu cukup. Di enter lagi, sianu cukup. Pas di enter mereka sianu kurang. Ada laporannya, berapa kurang? Kalkulasinya ada di situ. Ada pas malaikat enter namanya, tidak ada pahala loh, saudara. Tidak ada nilai. Protesnya malaikat. Wahai malaikat, aku kan sholat dulu waktu di dunia, rajin aku sholat, tapi tidak ada nilainya itu, tidak ada poinnya itu, tidak ada pahalanya, tidak ada kontennya itu. Oh, kiranya ada virus. Virus satu putar, ada terdelete pahalanya, amalan terdelete, terhapus. Apa amalan dapat mendelete itu? Amalan kalau virus komputer kan banyak, tapi kalau virus amal ini yang berusaha amal kita kerjakan di dunia tapi pahalanya akan ada, dia tidak ada pahalanya. Itu ada dua yang berusaha virus. Pertama adalah ria itu adalah tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah hasad, dengki dengan orang lain. Jadi tidak boleh. Innal hasada ta'kulul hasanata kama ta'kulun nar wa tabaq. Sesungguhnya hasad itu makan amal seperti api makan kayu. Kalau iri boleh, Pak. Dia beda iri dengan dengki. Tolong digaris bawahi, beda iri dengan dengki. Kalau iri bagus, Pak, itu positif. Kalau iri, apa positif iri? Orang lain dapat nikmat, dapat kebaikan, kemajuan. Kita kepingin juga kayak gitu. Itu bagus, Pak, positif, motivasi. Yang tidak boleh itu adalah apa? Dengki. Dengki itu semua tidak senang orang lain dapat nikmat dan dia berusaha agar hilang orang nikmat itu hilang orang itu pindah ke dirinya atau pindah ke yang lain. Tapi orang tidak dapat nikmat. Virus itu nanti terdelete dari kita. Maka kita lanjut cerita hadis tadi. Pas mereka melapor, ya Allah, siapa kurang? Ngaku siapa kurang sholatnya? Kurang kualitas, ada juga kurang khusyuk, kurang nambah sinetron, gitu. Atau kurang kuantitas, kurang lengkap sholatnya. Ngaku sholat siapa kurang? Dulu waktu pilkada kemarin, waktu jadi KPPS tidak sembahyang masa kecil. Dulu waktu sanding jadi pengantin baru tidak sembahyang loro. Dikira gitu ya. Allah punya kebijakan, kurang kualitas dan kuantitas. Apa kata Allah? Kalau memang kurang sholat siapa itu hai malaikat, apa kata Allah? Fanzuru ila sholat ila tatawuhi. Tolong cek, periksa sholat sunnah. Ada tak sholat sunnah? Kalau ada sholat sunnahnya, maka cukup kalau sholat sunnahnya kurang dengan sholat sunnah. Nah, maka sholat sunnah penting ya. Sholat, jangan lupa kita berselawat, ya. Kemudian jangan lupa kita ketika silaturahmi. Selawat itu jangan dianggap enteng, Pak. Selawat itu kalau kita berselawat dari kepada Allah Subhanahu wa taala
bersilaturahmi ya. Lakukan silaturahmi bergabung, insyaallah Allah memberikan kita sukses dunia, sukses pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila itu materi saya cuma ingin menyampaikan aja. Nah, ada jawab. Monggo Pak Ustaz. Ini masalah bin tadi tak. Jadi saya kan punya kakak kandung, karena ibunya kan tua. Jadi yang mereka nikah. Jadi nikah itu pasangan nikah ini sebetulnya itu bin orang tua angkat itu. Ustaz. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, jadi sampai Pak Ustaz tadi masalah dalil tadi dalam Quran itu surat apa, kemudian ayat berapa itu? Ayat surat apa? Masalah dalil tadi surat apa, ayat apa itu? Ayat berapa itu Pak? Pertama tentang bin, kalau merubah bin tidak boleh, merubah bin judul ya. Kalau judul itu merubah bin tidak boleh. Tapi kalau dia itu anak saya, anak angkat saya, anak saya dari dulu, tetap bin di sana, cuma dia anak saya. Dibedakan itu. Ibu-ibu misalnya menempelkan nama suaminya boleh, tapi kalau ibu-ibu menempelkan nama suami itu merubah bin tidak boleh. Jadi walaupun sebagai orang kafir, jangan merubah bin. Itu lagi disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Cek ya. Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka itu sesuai dengan nama bapaknya, jangan nama kamu. Dia itu jawab ya. Tadi banyak hadis. Saya pikir itu yang pikir dapat saya sampaikan. Ya, saya kira ada materi. Bila lain kali ini lah, tidak apa-apa ini. Tadi itu judul 45. Kira-kira nggak jadi lahir. Jadi itu dalam jabatan kita pada bersubuh dan 3 hal yang perlu kita sukses di akhirat tadi. Itu aja Pak, kalau cukup dan kita akhiri. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silah. Apa Bu? Salat, salawat, silah. Jadi salat 5 kali sehari semalam. Jangan salah catat, semua ada yang catat 5 hari sekali. Yang kedua, bersalawat. Salawat kepada Nabi besar Muhammad. Nah, itu dia. Jadi kalau dipanggil sebut nama Nabi, itu salawat. Siapa yang banyak salawat, sampai nanti di akhirat mendapat sapaan Nabi. Yang kedua, silaturahim. Hubungi silaturahim. Pokoknya tadi di awalnya saya sampaikan tujuan safari subuh adalah silaturahim. Isnani la yazurun yaumal qiyamah khati'ur rahim wa jaruzun. Jadi ada 2 macam manusia nanti di akhirat tidak ditegur oleh Allah. Khati'ur rahim, yang mutus silaturahim. Jadi kalau udah mutus silaturahim tidak tegur oleh Allah. Wajarun su'in, jahat dengan orang. Nah, mudah-mudahan kita selalu menghubungkan silaturahim. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini infak dan sedekah kita berjumlah 700.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagai yang dikatakan oleh Ustaz tadi, Allah ganti. Oleh malaikat sudah dikatakan. Tolong aminkan Bapak dan Ibu ya. Amin. Ya. Allahumma. Doa apa tadi? Doa supaya bersedekah dan kemudian diganti. Allahumma. Doa apa tadi? Supaya tetap. Allahumma a'ti munfikan talafat. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah pagi ini. Amin. Amin. Ya Allah, berikanlah kerugian bagi yang tidak bersedekah hari ini. Tapi jangan diaminkan kecil dia. Biar besok bersedekah. Amin. Tak jadi jamin. Seminggu doang. Tak punya duit. Cemil baci. Baik, kepada pengurus masjid, mari kita tolong diterima sedekah infaknya tadi yang kasih Pak Dr. Andus Haji. 1
Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari awal sudah selesai kita kajian kita. Mudah-mudahan ada yang lain yang mau disampaikan, Bundo-bundo. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya bawakan seperti itu supaya kita tidak ini aja, supaya kita jangan terlalu seriusnya. Kemudian karena ada keluarga kita tadi yang meninggal dunia bagi asabari suku yaitu Sultan Ahmad, kalau ada waktu mari kita sama-sama berkunjung ke pagi ini di rumah beliau di Pagar Dewa. Mana yang ada waktu, insya Allah kami dengan Buya dengan Janifin nanti yang lainnya juga akan berkunjung ke situ. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai terakhir dan penutup, mari kita foto bersama. Atau satu lagi yang di